Hai semua, Assalamualaikum. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat semua ya. Di video kali ini saya mau membagikan resep membuat donat frozen. Walaupun udah di frozen, tapi ketika digoreng lagi hasilnya tetap lembut, empuk, dan tidak berkerut. Bener-bener enak banget, lembut, dan pastinya banyak yang suka ya. Buat teman-teman yang lagi pengen belajar bikin donat, bisa banget disimak video ini. Teman-teman pasti penasaran banget nih, apa aja bahannya dan gimana cara buatnya. Yuk langsung aja, mari sama-sama kita buat. Langkah pertama, saya akan membuat bahan biangnya terlebih dahulu. Saya akan mencampurkan 100 gram susu full cream, ini dalam keadaan keluar dari kulkas. 3 sendok makan gula pasir, kalau nggak suka manis boleh dikurangi. 1 butir telur utuh. 1,5 sendok teh ragi instan, ini saya pakai ragi kering. Nah, kalau semua bahan ini udah masuk ke dalam satu tempat, lalu diaduk sampai gulanya larut. Kita pastikan sampai gulanya benar-benar larut. Nah, ketika sudah tercampur seperti ini hasilnya, kemudian kita diamkan beberapa menit. Setelah bahan biangnya didiamkan beberapa menit, ini raginya sudah aktif. Berarti bahan biangnya bisa langsung kita gunakan. Siapkan tepung terigu protein tinggi 250 gram. Siapkan juga 2 sendok makan susu bubuk. Ini saya menggunakan merek Denko. Kemudian kita tuang susu bubuknya ke dalam mangkuk tepung terigu, lalu kita aduk supaya rata aja. Tuang cairan bahan biang, campuran susu, telur dan ragi. Aduk sampai rata. Di sini saya akan adon menggunakan mixer ya teman-teman. Jika teman-teman nggak punya mixer, boleh diadon menggunakan tangan. Ini saya mau ngadonnya menggunakan mixer aja supaya lebih cepat. Kita mixer dulu sampai tercampur atau bisa juga sampai setengah kalis. Nah, ini adonannya udah setengah kalis. Saya akan matikan mixernya. Kemudian saya masukkan 1/8 garam halus. Kemudian saya masukkan margarin merek Royal Palmia, boleh juga menggunakan butter ya teman-teman, supaya hasil donat kita itu lebih enak dan lebih wangi. Mixer kembali sampai benar-benar kalis ya teman-teman. Kalau ngadon menggunakan mixer ini tidak membutuhkan waktu yang lama ya. 20 menit aja udah kalis ya teman-teman. Nah, ini hasil adonannya setelah kalis. Langsung aja kita matikan mixernya dan kita cek kekalisannya ya. Nah, ini adonannya benar-benar kalis ya teman-teman. Tuh, kalau takaran tepungnya pas, bahan-bahannya pas, dia bakalan bagus adonannya ya. Pokoknya saya kalau bikin donat suka banget pakai resep ini ya teman-teman. Selanjutnya kita pindahin adonannya ke alas kerja. Ini saya menggunakan silikon mat yang udah ditaburi menggunakan tepung terigu tipis-tipis. Adonannya saya bulat-bulatkan seperti ini. Kemudian saya akan bagi-bagi menjadi 25 gram. Atau kalau untuk ukuran ini bisa disesuaikan sama selera teman-teman. Supaya hasil besar donatnya itu sama, besarnya itu rata, saya timbang menjadi 25 gram ya. Nah, ini hasil adonannya setelah dibagi-bagi dan ditimbang menjadi 25 gram. Ambil satu adonan, kemudian bentuk bulat. Nah, seperti ini ya, seperti yang saya lakukan. Nah, kalau udah seperti ini lalu dironding sampai bagian permukaannya itu halus dan berbentuk bulat ya. Kalau udah kita sisihkan, lalu kita ambil adonan lagi dan kita bulatkan lagi dan dironding. Nah, pokoknya seperti itu seterusnya sampai semua adonannya habis. Nah, seperti ini hasilnya. Nih teman-teman, hasilnya sama semua ya besarnya. Walaupun berat 25 gram, tapi ini nanti hasil donatnya itu montok-montok ya teman-teman. Kita taburin dengan tepung bagian permukaan donatnya. Ini saya mau pindahin adonan donatnya ke kertas roti ya. Dan pastikan permukaan donatnya itu tertabur dengan tepung supaya tidak lengket di kertas rotinya ya teman-teman. Lakukan sampai semua selesai.
Setelah ditaruh di atas alas roti, adonan donatnya ini bakalan mengembang gitu, lalu kita tekan-tekan seperti ini. Pipihkan pelan-pelan aja, sekitar 2 atau 3 tekanan. Kemudian beri lubang bagian tengahnya, ini saya beri lubang menggunakan spuit. Kalau teman-teman nggak punya spuit seperti ini, boleh juga dilobangi menggunakan tangan ya teman-teman. Lakukan hal yang sama adonan donatnya ya teman-teman. Nah, kalau udah dibolongi semua, kita resting ini selama kurang lebih 25-30 menit aja. Sesuaikan aja sama suhu di ruangan teman-teman ya. Nah, setelah diistirahatkan, kita cek donat yang tidak overproofing itu kalau ditekan seperti ini dia bakalan balik lagi ya teman-teman. Jadi adonan donat ini siap digoreng satu persatu ya teman-teman. Kita masukkan ke dalam kuali ataupun wajan, pastikan minyaknya udah panas ya teman-teman. Ketika menggoreng donat ini, nggak usah masukkan adonan donatnya itu banyak-banyak, cukup 4-5 aja ya. Jangan goreng donat menggunakan minyak yang terlalu sedikit dan jangan juga digoreng dengan minyak yang terlalu banyak ya teman-teman. Karena kita akan membuat donat frozen, jadi sebelum warnanya terlalu kuning kita balik ya. Cukup sampai warna-warna seperti di video saya ini ya. Tapi kalau teman-teman mau bikin donat yang langsung mau dimakan juga boleh, berarti gorengnya harus sampai benar-benar warnanya kuning keemasan ya teman-teman. Nah, kalau warnanya udah seperti ini, langsung aja kita angkat ya teman-teman. Nah, ini ya teman-teman hasil donat yang udah. Ini donatnya beneran lembut banget. Walaupun ini gorengnya nggak terlalu mateng, tapi tetap ya donatnya ini nggak yang terlalu berminyak gitu. Memang berminyak, cuman nggak yang terlalu banyak minyak gitu ya teman-teman. Donat frozen ini bisa banget buat jualan ya. Dijamin banyak yang suka ya teman-teman. Karena kali ini saya bikinnya buat stok sendiri, jadi saya masukkan ke dalam plastik ukuran setengah kilo seperti ini. Jadi satu plastik ini cuma muat 4 pieces donat ya. Nah, ini tuh walaupun 25 gram, tapi hasil donatnya itu montok-montok banget. Nah, kira-kira seperti ini, kayak gini, langsung kita tutup bagian atasnya, lalu dimasukkan ke dalam freezer ya teman-teman. Oke teman-teman, selamat mencoba ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.